Sama penyakitan. Jika Nabi dikenal sebagai bapak iman dan takwa Nabi Ibrahim yang sangat kuat menurut ke anak dan cucunya, dia mengangkat di antara mereka menjadi utusan. Semasa hidupnya sabar. Semasa hidupnya Nabi Ibrahim sempat melakukan beberapa hal hijrah. Yang pertama, beliau hijrah dari negerinya ke Palestina. Kemudian hijrah lagi ke Mesir. Dalam perjalanannya, oleh Nabi Lut dan Sarah merupakan wanita yang taat, sabar, dan penyayang. Nabi Ibrahim kemudian menikah dengan keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Lut tinggal berdampingan. Hingga suatu hari Allah mengutus Nabi Lut untuk pindah dan berdakwah di antara kaum Sodom. Setelah itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim hidup berdua dengan istrinya Sarah. Meskipun memiliki banyak mukjizat, Nabi Ibrahim juga mendapatkan ujian yang sangat berat dari Allah. Hingga masa tuanya, Nabi Ibrahim juga belum dikaruniai anak. Hal ini membuat Sarah bersedih. Sedih deh. Agak ke tengah sih. Nabi Ibrahim sungguh bahagia. Dia begitu menyayangi Ismail kecil hingga membuat Sarah cemburu. Meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menjauhkan Hajar dan Ismail darinya. Ayo dialognya apa, Dek? Ada. Dan tidak berkompetisi. Matahari bersinar dengan terang, dengan terik. Anginnya bertiup menerbangkan debu-debu dan es. Nabi Ibrahim membuatkan mereka rumah untuk berhidup. Setelah itu, ia pun pamit meninggalkan Hajar dan Ismail sendirian. Perintah. Apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim mengangguk. Dia yakin jika ini perintah Allah. Allah pasti melindungi mereka. Setelah Nabi Ibrahim pergi, tinggallah Hajar dan Ismail sendirian di tengah-tengah padang sepi tanpa penghuni. Beberapa hari kemudian, perbekalan mereka habis. Habis. Ismail kecil menangis. Hajar pergi keluar dan memandang sekitarnya. Keluar deh, memandang.
Hajar berjalan dengan cepat dan mendaki sebuah bukit. Setelah sampai di puncak, Hajar berusaha melihat ke sekelilingnya. Namun, ia tidak menemukan air di sana. Ketika itu, Hajar melihat bukit lain. Di seberang, dia pun turun dari bukit. Dari bukit Surau jalan ke bukit Marwah. Sayang sekali, di sana pun tidak menemukan mata air. Hajar pun memutuskan kembali ke rumah untuk melihat keadaan Ismail. Ayo pulang. Sabar, tapi kamu masih awal-awal dia. Tangis Ismail semakin kencang. Dia ngomong kalau nggak salah. Ngomong nih ada itu kata. Ya ampun, pasti Ismail. Iya. Ya ampun, Ismail kamu pasti haus. Ya ampun, kata Hajar di dalam hatinya. Ia pun pergi lagi ke siapa? Barangkali ada orang lewat yang bisa menolongnya. Jika tidak menemukan apapun di sana, Hajar pun pindah ke Marwah. Dia pun terus menanyakan antara Safa dan Marwah hingga 7 kali. Dan di setiap langkahnya, Hajar berdoa kepada Allah. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman. Lewat Nabi Ismail, Allah menurunkan mukjizat. Nabi Ismail nangis sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Dan dari hentakannya itu keluar mata air yang sangat banyak. Nah, kedua tangannya dan mengambil air tersebut. Kemudian mengambilkan air itu untuk Ismail. Setelah itu dia juga meminum air di mata air. Mata air itu mengalir dari tahun ke tahun. Dan dalam cuaca panas sekalipun air itu tidak pernah kering. Cobaan untuk Hajar berganti. Suatu hari bahan makanan habis dan Ismail kecil sudah kelaparan. Kemudian untuk meredakan kelaparan itu, Hajar merebus batu-batu. Aduk-aduk ya. Dari mereka. Hajar bisa menemukan bahan makanan. Suatu ketika Nabi Ibrahim berkunjung ke Bukit. Dia dikunjungi orang-orang. Nabi Ismail alaihissalam merasa terharu dan bangga melihat putranya. Mana putranya? Ismailnya. Ismail kecilnya telah tumbuh menjadi anak yang cerdas, baik dan sopan. Ibrahim bersyukur kepada Allah atas semua perlindungannya. Mengguncang hatinya. Dalam mimpinya, bisa ngapain? Suatu hari Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi yang sangat mengguncang hatinya. Dalam mimpi itu
Allah memerintahkan untuk mengorbankan putranya sendiri menjadikan Nabi Ismail sebagai persembahan untuk Allah. Mimpi itu membuat Nabi Ibrahim merasa gelisah. Setelah itu, iblis mencoba menggoda Nabi Ismail dan menggoyah hatinya. Bagaimana bisa dia menyembelih putranya yang dia sayangi? Nabi Ismail yang melihat kegelisahan yang dirasakan oleh ayahnya, dia pun bertanya, apa yang membuat ayahnya tersebut gelisah? Tanya, ayah, kamu kenapa? Di luar dugaan, Nabi Ismail yang kala itu di usia remaja memiliki iman dan pendirian yang teguh. Dia menguatkan hati ayahnya dan meyakinkan bahwa inilah perintah Allah dan harus dilaksanakan. Mendengar ucapan anaknya ini, Nabi Ibrahim pun merasa yakin. Sebelum pelaksanaan, Nabi Ismail memiliki 3 permintaan, yaitu mengencangkan tali pengikatnya agar saat disembelih dia tidak merasa dan membuat ayahnya iba. 2. Asap pisau dengan tajam supaya proses perjalanan dengan cepat dan mengurangi rasa sakit. 3. Menitipkan baju yang dipakainya untuk sakit. Setelah itu Nabi Ismail pun diikat dan bersiap untuk disembelih. Nabi Ismail berbaring tengkurap di tanah. Kemudian Nabi Ibrahim mengangkat pisaunya dan bersiap untuk melaksanakan perintah Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati keduanya. Saat itulah Allah berfirman untuk mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Ganti jadi domba. Subhanallah, peristiwa inilah yang menjadi awal mula ibadah kurban. Hari di mana umat manusia mempersiapkan hewan terbaik. Inilah kisah Nabi Ibrahim yang begitu taat kepada perintah Allah dan putranya